Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joshua Pane dengan NIM 130100254 dari kelas IF 4501. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dodi Kori Utama. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah paper dengan judul Analisis Teoritis Efisiensi Algoritma BFS dan DFS dalam konteks penentuan jalur terpendek pada struktur data graf. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi tujuan penelitian saya kali ini yaitu menemukan rute dengan jarak atau biaya paling minimum dari titik awal ke tujuan dalam suatu jaringan, pada hal ini yaitu struktur data graf. Di sini saya menggunakan dua pendekatan utama, yaitu BFS dan juga DFS. BFS sendiri memiliki strategi eksplorasi level demi level dari titik awal ke titik tujuan dengan fokus prioritas pada node yang saling berdekatan. Sedangkan depth first search yaitu eksplorasi secara rekursif hingga titik kedalaman yang paling maksimum dan difokuskan pada prioritas node yang memiliki kedalaman atau level yang sama. Sedikit latar belakang, jadi mengapa saya mengambil judul ini. Pada mata kuliah strategi algoritma, saya sudah mempelajari banyak sekali algoritma, termasuk BFS dan DFS. Jadi di sini saya mencoba menggunakan algoritma BFS dan DFS untuk menemukan rute terpendek. Eh, karena yang biasa umum digunakan yaitu algoritma Dijkstra dan juga E-star. Jadi saya mencoba menggunakan algoritma pencarian yang lain yaitu BFS dan juga DFS. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Saya menggunakan model matematis dari BFS dan juga DFS dalam konteks penentuan jalur terpendek. Saya juga mengevaluasi berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang dan menganalisis trade-off pemilihan kedua algoritma tersebut. Buat kontribusi dan implikasi, jadi diharapkan pembaca setelah membaca paper saya dapat memiliki pemahaman tentang pemilihan algoritma yang tepat berdasarkan karakteristik masalah dan memberikan wawasan untuk pengembangan algoritma yang lebih efisien dan modifikasi dalam situasi tertentu. Sini ada contohnya, ada contoh sebuah graf dengan 5 simpul 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini pada BFS dan DFS ditandai ada dua kolom ya biasanya, ada kolom visited dan juga kolom queue atau antrian. Jadi kalau kita mengunjungi satu buah simpul, sebagai contoh kita mengunjungi simpul 0, akan ada tersedia dua simpul sebagai tujuan kita yaitu 1 dan 2. Dan 1 dan 2 ini adalah simpul yang akan kita masukkan ke dalam antrian. Begitulah seterusnya buat BFS dan juga DFS. Selanjutnya kajian literatur. Di sini saya menggunakan beberapa paper sebagai kajian saya dalam mengembangkan paper saya ini. Ada 4 paper dengan rincian sebagai berikut. Ada beberapa paper dari Indonesia juga dan juga dari luar negeri, penulis dari luar negeri, dan buat tahun terbit papernya juga bervariasi, ada yang 2013, 2015, dan juga 2019. Jadi masih relevan menurut saya. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di sini metodologi saya awali dengan merumuskan masalah. Setelah saya merumuskan masalah, saya mengkaji literatur yang tersedia dalam internet dan juga dalam paper di sini dalam internet ya. Kemudian saya melakukan metodologi penelitian. Kemudian setelah itu saya mulai melakukan eksperimen dan berikutnya saya menyusun hasil eksperimen dan menyusun kesimpulan. Kita langsung masuk ke eksperimen pembahasannya. Yang pertama kita mulai dengan algoritma BFS dan juga DFS. Algoritma BFS akan memulai dari simpul akar atau simpul tujuan dan eksplorasi setiap simpul yang berdekatan sebelum mengeksplorasi simpul-simpul pada level berikutnya. Sedangkan kalau algoritma DFS itu sendiri memulai dari simpul akar juga atau simpul start, kemudian mengeksplorasi sejauh mungkin
di setiap cabang sebelum melakukan backtracking. Nah, evaluasi ini juga difokuskan pada dua metrik, yaitu kompleksitas waktu dan ruang, yang tadi sudah saya sebutkan juga, yang merupakan faktor kunci dalam proses ini. Kemudian di sini di layar di bagian bawah tertera pseudocode buat algoritma DFS dan juga BFS. Kita langsung lanjut. Selanjutnya ini ada sampel eksperimen yang saya gunakan. Dalam hal ini sebuah graf, struktur data graf dengan 6 buah simpul dan dengan ketetanggaan sebagai berikut, bisa dilihat pada graf pada layar. Kita langsung masuk ke hasil eksperimen. Yang pertama buat breadth first search. Jadi di sini didapatkan 5 rute dengan rute yang paling panjang yaitu rute rute dengan simpul sumbernya yaitu 1 dengan tujuan 6, yaitu 1246 dengan bobot 14. Dan bisa dilihat di layar sebelah kanan itu ada visualisasi buat setiap rute dalam bentuk tabel. Selanjutnya buat hasil eksperimen pada depth first search juga mendapatkan 5 buah rute, dan yang terpanjang yaitu dari simpul 1, 3, 5, 2, 4, dan 6 dengan bobot 26. Masuk ke hasil eksperimen kompleksitas waktu dan ruang. Yang pertama pada algoritma BFS. Jadi buat algoritma BFS mempunyai kompleksitas waktu big O, V plus E, di mana V itu disimbolkan sebagai simpul dan E itu sebagai sisi. Ini menunjukkan efisiensi BFS dalam menemukan jalur terpendek di graf yang besar. Di graf itu cukup besar dalam kelas efisiensinya karena mengunjungi setiap simpul dan sisi hanya sekali. Selanjutnya buat kompleksitas ruang BFS memerlukan memori yang sebanding dengan jumlah simpul dan sisi. Dalam hal ini juga big O, V plus E, terutama dalam menyimpan daftar antrian untuk simpul-simpul berikutnya. Hal ini mencerminkan keterikatan langsung antara memori yang digunakan dengan ukuran graf yang kita miliki sebagai sampel. Selanjutnya buat algoritma DFS sendiri memiliki kompleksitas waktu yang bervariasi tergantung pada jumlah simpul dan sisi struktur data graf yang kita gunakan dan juga urutan pencariannya. Dalam worst case, kompleksitasnya bisa mencapai big O mutlak V plus mutlak E seperti BFS. Tetapi pada kasus yang di mana DFS menemukan jalur terpendek dengan cepat, kompleksitasnya bisa lebih rendah daripada ini, big O V plus E. DFS sendiri juga cenderung lebih lambat pada graf yang besar dan juga banyak cabang atau banyak simpul. Buat kompleksitas ruangnya, algoritma DFS berkaitan dengan penggunaan memori selama eksekusi yang dapat diukur dengan big O V, di mana V adalah jumlah simpul dalam graf. DFS sendiri hanya memerlukan penyimpanan untuk daftar stack atau tumpukan yang mencapai kedalaman maksimum dari total grafnya, sehingga kompleksitas ruangnya bersifat linear dengan jumlah simpul pada graf yang kita miliki. Selanjutnya kesimpulannya yang bisa kita ambil, yang pertama solusi terpendek dari dua algoritma BFS dan DFS. Kedua algoritma ini sama-sama menyediakan jalur terpendek ya, yang berbeda dengan node awal yaitu node 1 dan node target yaitu node berikutnya dalam suatu grafik tertentu. BFS sendiri memberikan solusi yang cenderung lebih efisien bila diukur berdasarkan jalur demi jalur, sedangkan pendekatan yang mengutamakan kedalaman atau DFS menyediakan jalur yang relatif lebih panjang karena dia mengeksplorasi setiap kemungkinan jalur sebelum kemudian melakukan backtracking. Kemudian buat kompleksitas waktu pada BFS yaitu big O, V plus E, yang bergantung pada jumlah node dan edge pada graf. Algoritma ini secara efisien mengeksplorasi setiap node dan edge hanya satu kali. Di sisi lain, buat algoritma BFS bergantung pada struktur grafnya dan urutan pencariannya, dan dapat mencapai big O, V plus E juga dalam worst case-nya. Namun, bisa lebih rendah dalam kasus-kasus tertentu. Dan selanjutnya buat kompleksitas
ruang dari algoritma BFS dan DFS. Di sini saling berkorelasi ya dengan jumlah simpul dan city dalam graf. Di sini algoritma BFS memerlukan kompleksitas ruang big O V plus E, sedangkan algoritma DFS hanya memerlukan kompleksitas ruang big O V. Saya rasa itu saja buat hasil presentasi dari paper yang saya gunakan. Di sini saya juga sudah mencoba menggunakan cek plagiarisme menggunakan Turnitin buat paper saya, dan di sini didapatkan hasilnya sebagai berikut. Buat similarity index-nya 16%, 16-nya itu dari internet sources, 5 publication, dan 4% dari student paper. Baik, itu saja buat presentasi saya pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih buat Pak Dodi selama 1 semesternya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.